Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai karakteristik peralatan konstruksi. Perkenalkan, nama saya Salsa Dewanti, NRP 22-2018-171. Nama saya Ahmad Tarik Soekarno, NRP saya 22-2018-144. Nama saya Muhammad Tarik Junowo, NRP 22-2018-157. Saya Siti Nurul Fauzia, NRP 22-2018-1. Jadi, poin-poin yang akan kami jelaskan di sini, yang pertama itu tentang construction equipment atau pengertian serta tujuan kegunaan peralatan konstruksi. Yang kedua, mengenai klasifikasi perbedaan dan kegunaan alat konstruksi. Yang ketiga, mengenai kinerja suatu alat konstruksi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan alat. Dan yang terakhir, beberapa hal yang akan mempengaruhi besarnya tenaga yang akan dimanfaatkan dari alat tersebut. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu peralatan konstruksi. Peralatan konstruksi merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam membangun suatu struktur bangunan sehingga hasil yang didapat itu lebih mudah dan waktunya lebih efisien, lebih relatif singkat. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi peralatan konstruksi, yang mana itu ada dua, yaitu yang pertama adalah klasifikasi fungsional alat berat, serta yang kedua adalah operasional alat berat. Nah, yang fungsional ini seperti yang tertera dalam namanya, fungsional berarti yang dimaksudkan terhadap fungsi dari alat berat itu sendiri. Yang kedua yaitu operasional. Nah, alat-alat berat dalam pengoperasiannya dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi ada dua. Kalau operasional ini alat yang berpindah-pindah dalam pelaksanaannya, dan alat yang dalam pelaksanaannya hanya diam di satu tempat. Nah, yang pertama itu ada alat pengolahan lahan, seperti yang kita ketahui, yang kita sering ditemukan di berbagai tempat untuk meratakan tanah atau menggali atau menghamparkan tanah menggunakan alat dozer. Terus yang kedua itu adalah alat penggali. Contohnya yang sering kita jumpai di berbagai tempat yaitu eskavator. Nah, yang ketiga itu alat pengangkut material. Pengangkutan material dapat dibagi menjadi pengangkutan horizontal maupun vertikal. Contoh pengangkutan horizontal yaitu yang sering kita temui di jalan raya, yaitu truk besar ataupun truk kecil. Nah, sedangkan yang vertikal yaitu adalah kren-kren untuk di gedung-gedung, fungsinya untuk memudahkan tentunya. Yang keempat yaitu adalah alat pemindahan material. Yang termasuk dalam kategori ini adalah alat yang biasanya tidak digunakan sebagai alat transportasi, tetapi digunakan untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya dalam suatu proyek itu sedang penghamparan lahan gitu ya. Nah, di satu sisi tanahnya itu bertumpuk. Nah, maka fungsi alat ini untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya itu ada klasifikasi fungsional. Yang pertama itu ada alat pemadat. Jadi biasanya ini tuh digunakan untuk kondisi tanah yang kurang stabil. Contohnya itu ada pumping roller sama pneumatic tire roller. Terus selanjutnya ada alat pemproses material. Alat ini biasanya digunakan untuk mengubah batuan dan mineral alam menjadi suatu bentuk dan ukuran yang diinginkan. Itu contohnya ada batching plant, terus ada aspal mixing plant, terus yang semacam itu. Terus yang selanjutnya ada alat penempat akhir material. Biasanya ini tuh kayak yang konkret, contohnya tuh concrete feeder. Yang kedua itu klasifikasi berdasarkan operasionalnya. Yang pertama itu alat dengan penggerak. Alat penggerak merupakan bagian dari alat berat yang menerjemahkan hasil dari mesin menjadi kinerja. Bentuk dari alat berat penggerak adalah crawler atau roda kelabang dan ban karet.
sedangkan belt merupakan alat penggerak pada yoker belt. Nah, yang kedua itu adalah alat ini biasanya dibangun untuk penggunaan waktu yang lama dan tidak dapat dipindahkan. Yang termasuk dalam kategori ini seperti crane, terus batching plant, baik untuk beton maupun aspal. Jadi yang satu alat penggerak yang dijalankan dengan ban karet dan bisa berpindah-pindah atau sejenisnya. Yang kedua adalah yang dibangun di suatu tempat untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Ini tuh ada foto-foto dari alat berat itu. Yang pertama di sini tuh yang paling pojok kiri atas ini tuh ada yang namanya motor grader. Itu tuh fungsinya tuh tadi udah jelasin, jadi alat pengolahan lahan. Lanjut ke sebelahnya ini tuh ada yang namanya stepper. Ini juga sama fungsinya. Terus yang selanjutnya tuh ini tuh namanya masuk jenis ke ekskavator buat kayak alat mindah. Terus yang selanjutnya tuh dilanjut buat yang dari pojok kiri bawah ini tuh ada yang namanya tamping roller. Sebelahnya itu ada yang namanya loader. Sama yang terakhir ini tuh namanya stone crusher. Nah, ini tuh dari keenam gambar ini tuh ada perbedaan yang alat penggeraknya. Jadi ini tuh buat yang kelima ini tuh keenam gambarnya itu ada perbedaan fungsi operasionalnya. Kalau yang 5 gambar pertama tuh kan bergeraknya biasanya pakai roda atau crawler. Kalau yang terakhir tuh dia tuh menggunakan conveyor belt. Jadi masuknya ke yang statis kalau yang terakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penentuan alat berat. Yang pertama itu ada tenaga yang dibutuhkan. Nah, tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan alat berat pada permukaan lintasan. Tenaga yang dibutuhkan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu berat total alat, dan yang kedua antara roda dan permukaan jalan. Terus faktor yang kedua yaitu tenaga yang tersedia. Nah, tenaga yang tersedia atau biasa disebut tenaga tarik adalah tenaga yang dapat disediakan oleh mesin alat berat untuk melakukan pekerjaan, di mana tenaga yang tersedia ini merupakan tenaga yang didesain untuk sebuah alat berat agar mampu untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu atau kemampuan maksimum alatnya untuk melakukan pekerjaan. Nah, faktor yang mempengaruhi tenaga yang tersedia yaitu yang pertama tenaga kuda atau horsepower. Yang kedua ada kecepatan dan gigi. Kemudian faktor penentu alat berat yang terakhir yaitu tenaga yang dapat dimanfaatkan. Yang tidak seluruhnya tenaga yang tersedia yang dapat digunakan secara penuh untuk menggerakkan alat. Karena ada beberapa kondisi kerja yang dapat membatasinya. Keterbatasan pemanfaatan tenaga tarik inilah yang disebut tenaga yang dapat digunakan. Tenaga yang dapat digunakan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor traksi, dan yang kedua faktor ketinggian lokasi pekerjaan dari permukaan laut. Nah, hubungan antara tenaga yang dibutuhkan, tenaga yang tersedia, dan tenaga yang dimanfaatkan sangat penting untuk diketahui. Karena dengan mengetahui ketiga faktor tersebut, kita dapat menentukan berapa kapasitas alat yang harus kita pilih untuk pelaksanaan pekerjaan. Karena ketika kita tidak menentukan dengan matang atau perencanaan kita untuk menggunakan alat berat tidak matang, maka akan berpengaruh terhadap biaya yang akan dikeluarkan dalam proyek tersebut. Lanjut, besarnya tenaga yang dimanfaatkan, yaitu ketiga hal di atas dapat menentukan beberapa kapasitas alat yang harus kita pilih untuk suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, beberapa alat yang akan mempengaruhi besarnya tenaga yang akan dimanfaatkan dari alat-alat yang akan digunakan adalah sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang pertama itu ada pengaruh ketinggian. Maksudnya yang pengaruh ketinggian ini adalah lokasi atau tempat kerja pekerja alat terhadap permukaan air laut.
Terus apabila kerapatan udara berkurang, maka jumlah oksigen persatuan volume dalam udara yang berkurang, sehingga mempengaruhi proses pembakaran. Berkurangnya tenaga mesin berbanding lurus dengan bertambahnya ketinggian tempat kerja itu. Terus dilanjut ke pengaruh kedua, itu pengaruh temperatur. Nah, temperatur ini apabila si temperaturnya itu naik, maka udara yang mengembang atau kerapatan udara turun, yang akan menyebabkan berkurangnya kadar oksigen, persatuan volume udara. Hal ini akan mempengaruhi si efisiensi pekerjaan atau alat kerja tersebut. Terus juga ada lanjutannya itu yang itu koefisien traksi. Koefisien traksi itu apa sih? Koefisien traksi itu adalah besarnya tenaga tarik yang menyebabkan selip dibagi dengan berat kendaraan seluruhan, atau untuk crawler atau juga roda rantai. Atau besarnya tenaga tarik yang menyebabkan selip dibagi dengan berat kendaraan terlimpah pada roda geraknya untuk roda ban. Nah, lanjutannya. Yang keempat itu ada ketahanan gelinding. Ketahanan gelinding itu adalah tahanan pada roda gerak kendaraan di atas permukaan tanah. Besarnya tahanan ini tergantung pada permukaan tanah tempat alat kerja tersebut. Nah, tahanan ini didefinisikan sebagai tenaga tarik kilogram per LB atau LBS yang diperlukan untuk menggerakkan tiap ton berat kendaraan dengan muatan di atas permukaan yang datar dengan berbagai macam permukaan tertentu. Nah, di situ ada rumusnya. Lanjut. Nah, di sini tuh rumusnya ada RR sama dengan P per B, yang dimana itu RR itu ada rolling resistance, kilogram per ton atau LBS per ton, yang dimana P-nya juga itu tegangan tali, LBS atau kilogram, dan B itu adalah berat total kendaraan atau ton. Nah, besarnya RR itu juga dipengaruhi geseran dalam, kelenturan ban, penetrasi ban ke permukaan tanah, dan juga kondisi permukaan dan beban peralatan. Lanjut lagi. Nah, yang kelima itu ada pengaruh landai permukaan. Jika sebuah kendaraan melalui jalan menanjak, tenaga traksi yang diperlukan oleh kendaraan akan naik pula. Kira-kira akan sebanding dengan tanjakan yang jalan yang dilalui. Demikian juga bila jalan menurun, tenaga yang diperlukan kurang dengan nilai yang sama seperti jalan menanjak. Nah, eh, eh, landai atau grade dinyatakan dalam persen, yaitu perbandingan antara perubahan ketinggian persatuan jalan. Dalam perhitungan kebutuhan tenaga traksi, kita dibedakan antara tanjakan dan turunan sebagai berikut. Yang pertama itu ada grade resistant, adalah tanjakan yang mengakibatkan bertambahnya tenaga traksi yang diperlukan. Yang kedua itu ada grade assistance, adalah turunan yang mengakibatkan berkurangnya tenaga traksi yang diperlukan. Jadi total resistance atau TR sama dengan TR sama dengan RR tambah GR, atau TR sama dengan RR dikurang GA. GR-nya itu grade resistant, kalau GA itu adalah grade assistant. Pengaruh nomor 6, yaitu tenaga roda. Tenaga roda adalah tenaga gerak yang disediakan mesin kepada roda-roda gerak suatu kendaraan yang dinyatakan dalam kilogram atau LBS. Nah, di situ ada rumusnya, yang dimana itu rumusnya timpul atau tenaga roda sama dengan 375 dikali HP dikali efisiensi per kecepatan. Nah, nanti itu dapat hasilnya itu dengan satuan LBS atau kilogram. Nah, si nilai efisiensinya itu berkisar 80 sampai 85%. Dan juga itu ada HP. HP itu adalah tenaga mesin dalam horsepower. Dan lanjut ke pengaruh nomor 7. Pengaruh nomor 7 itu ada tenaga tarik. Tenaga ini tenaga yang tersedia pada traktor atau kendaraan yang dapat dihitung untuk menarik muatan disebut tenaga tarik traktor. Ialah tenaga yang terdapat pada gantol atau hook di belakang traktor tersebut yang dinyatakan dengan kilogram atau LBS. Terus juga pengaruh ke-8 itu adalah kemampuan mendaki tanjakan. Kemampuan ini
kemampuan mendaki tanjakan ini adalah landai maksimal yang dapat ditambah oleh sebuah traktor atau kendaraan yang dinyatakan dalam persen landai. Kemampuan ini berbeda pada masing-masing kendaraan traktor atau kendaraan yang kosong atau berisi atau dalam keadaan menarik muatan atau juga kecepatan pada gigi yang dipilih dan sebagainya. Terus ada pengaruh ke-9 itu ke pengaruh nomor 9 itu pengaruh lainnya. Nah, di sini tuh beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung produksi dan pemilihan alat yang akan digunakan. Yaitu ada yang pertama itu ada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sini tuh kita harus lihat dulu si alat yang digunakan itu harus mempertimbangkan dari pekerjaan yang kita akan kerjakan. Itu tuh si pekerjaan itu digunakannya dalam jangka waktu panjang atau lambat. Terus juga itu ada material yang dikerjakan. Materialnya itu seperti bahan-bahan yang akan dibawa atau membantu si pekerjaan tersebut. Terus juga yang ketiga itu ada efisiensi kerja. Jadi si alat konstruksi ini tuh harus bisa atau mungkin membantu untuk kemudahan dalam pekerjaan yang akan di dalam proyek itu. Terus juga ada yang keempat itu kemampuan operator. Nah, di sini tuh kemampuan si yang pengendali atau yang mengendarai namanya tuh kayak mengendalikan si alatnya ini supaya kerjanya itu kerja alat ini tuh benar dan efisien. Terus juga itu ada kondisi medan. Nah, di sini juga kondisi medan juga diperhatikan supaya si alat konstruksi yang kita mau pakai bisa dibawa ke tempat, bisa dibawa ke sana tanpa terganggu dan yang dimana itu kalau misalnya terganggu bisa melambatkan efisiensi kerja di tempat sana. Terus juga itu ada kondisi alat yang digunakan. Nah, kondisi alat yang digunakan itu maksudnya si alat konstruksi ini mungkin kan ada kayak pemeliharaannya. Nah, itu tuh harus dicek dulu apakah si alat konstruksi yang akan kita pakai itu masih dalam keadaan baik atau kurang. Kalau misalnya itu kita bisa cari lagi alat konstruksi yang benar-benar bagus untuk dipakai ntar ke pekerjaan yang akan kita lakukan ntarnya. Mungkin sekian dari pengaruh-pengaruhnya yang akan mempengaruhi si alat konstruksi ini. Bisa dilanjut. Mungkin sekian penjelasan yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk sesi tanya jawabnya dilanjut di pas pertemuan mata kuliah peralatan konstruksi hari Jumat. Terima kasih sebelumnya. Saya lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.